teman-teman, di video hari ini aku mau bahas section 13, Indirect and Mutual Holding. Ini adalah materi kedua dari yang terakhir. Seperti yang aku bilang di minggu kemarin, di line, nanti di sini saya akan kasih tugas. Yang nilai tugasnya itu akan dimasukin ke nilai kuis. Jadi mohon diperhatikan ya. Nanti di materi ini kita akan bahasnya itu mutual holding. Jadi misalnya ada 3 perusahaan A, B, C. A memiliki B, B memiliki C, A memiliki C, C memiliki B, begitu. Jadi dia saling memiliki. Tapi jangan takut karena materi ini sebetulnya paling gampang dari semuanya. Ini nggak sesusah yang dibayangkan. Langsung aja kita praktekin di problem 2. Pau Ing memiliki 70% dari common stock-nya Shai dan 85% dari common stock-nya Top Top. Top Top memiliki 20% common stock Shai dan 10% Pau. Shai memiliki 10% Top Top. Habis itu, dia ada informasi lagi, tapi nanti aja. Sekarang, biar kita nggak bingung, pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin dulu seperti ini. Segitiga ini ya. Jadi kita bikin sama-sama. Ini tulis P dulu. Terus sini S. Sini T. Kita lihat nih di soalnya. Pau Ing memiliki 70% dari Shai. Jadi dia di sini P memiliki 70% S. Kita gambar panahnya. Nih, panahnya dari P ke S berarti angkanya 70%. Jadi P memiliki S sebesar 70%. Oke, kita lihat lagi di soal. Pau juga memiliki 85% dari Top Top. Jadi P memiliki 85% dari T. Digambar lagi panahnya dari P ke T. Nah, begini ya. Sebesar 85%. Kita lihat soal lagi. Top Top memiliki 20% dari common stock-nya Shai. Jadi T memiliki 20% dari S. Panahnya dari T ke S sebesar 20% tadi. Ini biar nggak bingung, aku ubah aja warnanya. Selain itu, Top Top juga memiliki 10% dari P. Jadi T memiliki 10% P. Panah lagi dari T ke P. Sebesar 10%. Nih. Ini warnanya juga merah berarti. Lalu terakhir, Shai memiliki 10% dari T. Kita gambar panahnya dari S ke T. 10%.
Nah, jadi kalau aku di sini biar nggak bingung, aku warnanya beda-beda. Jadi kepemilikannya si P itu warnanya biru, kepemilikannya si S warnanya hijau, kepemilikannya T warnanya oranye ya ini, atau merah gitu pokoknya. Tapi nanti kalian gambar begini juga pas ujian. Sekarang, step berikutnya kita bikin equation-nya, rumusnya. Jadi kita bikin rumus untuk menghitung income masing-masing dari 3 perusahaan ini. P, S, sama T. Kita baca lagi soalnya. Earnings untuk P, S, dan T adalah 400.000, 360.000, dan 250.000. Jadi ini adalah pendapatan earnings yang didapatkan oleh masing-masing dari ketiga perusahaan ini. Kita tulis. Tapi selain dari ketiga angka ini, si P, S, dan T juga menerima income dari perusahaan yang mereka akuisisi. Jadi kita tulis kepemilikannya si masing-masing dari tiga ini. Pertama kita mulai dari P dulu. Kan dia punya 400.000 dari dia sendiri. Terus dia juga punya 70% dari S. Dan 85% dari T. Begitu juga dengan dua lainnya. Jadi S selain punya income sendiri, dia juga punya income dari T sebesar 10%. Si T juga dia punya 10% dari P dan 20% dari S. Tapi rumusnya belum selesai, karena dia juga punya yang namanya intercompany transaction. Kalau kalian masih ingat itu kan ada kan yang profitnya nggak boleh diakui dulu. Jadi kita lihat di soal, di kalimat terakhir, kalau kalian baca, dia ada nyebutin si S jual inventory ke T dan dia dapat unrealized profit UIP sebesar 50.000. Lalu P juga jual land ke S, dia dapat gain sebesar 30.000. Kita tulis dulu. S jual inventory ke T dan dia dapat UIP unrealized profit sebesar 50.000. P jual land ke S dan dia punya gain sebesar 30.000. Nah, UIP sama gain ini aku jelasin ulang ya. Ini kalau kalian masih inget, kan si S ini jual inventory ke T. S jual ke T, maka dia tidak boleh mengakui gain karena dia intercompany transaction, transaksi antara pihak berelasi. Tapi kalau misalnya si T ini dia jual ke pihak luar, ke customer-nya misalnya, barulah si S boleh mengakui profitnya. Tapi di soal ini, dia asumsinya dia belum kejual ke pihak luar. Makanya si S belum boleh mengakui gain ini. Dia belum realize ya UIP-nya. Maka dari itu, dia akan mengurangi profit sebesar 50.000. Lalu untuk yang gain ini, dia juga sama. Jadi kan P jual land ke S. Karena dia transaksi antara pihak berelasi, maka gainnya nggak boleh diakui.
Kecuali kalau misalnya S ini udah menjual line ini ke pihak luar. Tapi di soalnya, dia nggak nyebutin si P ini, si S, dia udah jual line-nya ke pihak luar atau belum. Jadi kita asumsinya belum dijual. Maka dari itu, si P belum boleh mengakui gain-nya, karena dia intercompany. Oleh karena dua ini belum boleh diakui, maka dia akan mengurangi profitnya di rumus yang ini. Nah ya, ini udah aku tulis tadi. Ini dia mengurangi 30.000 untuk si P, dan ini dia ngulangin 50.000 untuk si S. Bisa dipahami ya? Sekarang, kita baru mau masuk ke perhitungannya. Di soal ini dia minta menghitung controlling dan non-controlling interest. Bisa dilihat ya di perintahnya. Caranya kita pakai 3 rumus ini. Dicari masing-masing P-nya berapa, S-nya berapa, T-nya berapa. Untuk itu, kita mau pakai substitusi. Ini kasih nomor dulu, rumusnya biar gak bingung. Sekarang kita lihat nih, kan dia punya 3 variabel. Ada P, ada S, ada T. Kita cari yang mana dari 3 rumus ini yang paling gampang untuk disubstitusikan. Kalau kita lihat, yang S ini paling gampang. Karena kan dia cuma ada variabel T. Sementara kan kalau misalnya P sama T, dia ada 2 variabel kan. Nih. Ini juga ada T, ada S. Kalau misalnya yang S dia cuma punya T. Makanya lebih gampang kalau mau dimasukin ke rumus lain. Ngerti ya? Jadi kita substitusikan dulu. Substitusi rumus 2 ke 3 aja ya. Karena kayaknya lebih pendek rumusnya. Ditulis T sama dengan 250.000 ditambah 10% P ditambah 20% dari S. S-nya kita masukin yang rumusnya S ini. Ini 310.000 ya, karena kan dia udah dikurangi sama 50.000. Paham ya? Jadi di sini biar cepet aku mau pakai kalkulator aja. Jadi aku nggak bakal nulis perhitungannya di Excel. Aku cuma nulis rumus aja. Kalau ngitungnya pakai kalkulator masing-masing. Jadi ini dia sama dengan 250.000 ditambah 10% T tetap ditambah 62.000 dapat dari ini ya, 20% kali 310.000 ditambah 2% T dapat dari 20% dikali 10%. Nah, begini. Lanjut lagi.
250.000 tambah 62.000 jadinya 312.000. Ditambah 10% P tambah 2% T. Nah, T ini kan bisa dipindahin dari sini ke sini. Jadinya dia 98% T. Nanti ya, dapat dari 100 dikurang 2. Karena kan ini sama aja 100% T. Dikurang 2 jadi 98. Sama dengan 312.000 ditambah 10% P. Sekarang ini angka 98 ini kita hilangin biar kita jadiin T sama dengan aja. Caranya 98% ini kita pindahin ke sini, jadi dibagi. T sama dengan 312.000 dibagi 98%. 318 367 34 sekian, 347 ditambah 10% P. Nah, inilah persamaan T setelah kita substitusikan. Lalu, kita juga mau bikin substitusi dari persamaan S ke P, 2 ke 1. 2 ini ya. Ditulis P sama dengan 400.000 dikurang 30.000, berarti dia 370 ya, langsung. Ditambah 70% S. S-nya kita masukin yang nomor 2, persamaan nomor 2. 310.000 ditambah 10% T ditambah 85% T. Terus kita hitung lagi. Rp310.000 dikali 70%, dapat 217.000. Ditambah 7% ya, karena dapat dari 10 dikali 70%. Ditambah 85%. Terus kita jumlahin yang angka 2 ini, jadiin 1. 370 tambah 217 dapat 587. Ditambah, ini udah sama-sama T, jadi kita tinggal 7 ditambah 85, dapat 92%. Ini dapat 2 persamaan lagi, yang tadi ini sama yang ini. Kita jadiin namanya persamaan 4 sama 5. Sekarang untuk mencari nilai P-nya, kita mau substitusiin persamaan 4 ke 5. Nih ya, 4 sama 5.
Jadi, P sama dengan yang ini. Tapi sekarang, yang T-nya kita mau masukin rumus yang ini, nomor 4. %92 dikali 318, 367,35 ditambah 10% P. Nah, kalau kita lihat dia udah sama-sama P ya. Lanjut. (318, 367,35 dikali 92%. Dapatnya 292.897,96 ditambah 9,2%. 9,2% P. Dapatnya dari 10 dikali 92% ya. Dikaliin ke dalam seperti biasa. Ini kita jumlahin. 587 ditambah 292.897,96. Dapat 897,96 ditambah 9,2% P. P-nya bisa kita pindahin ke sini, kayak yang di atas tadi ya. 100% P dikurang 9,2%. Jadinya 90,8 P. Sama dengan 897,96. Kalau udah begini, kita tinggal bagiin untuk mencari P-nya. P sama dengan 897,96 dibagi 90,8%. Jadi P-nya adalah 969,050,62. Nah, ini kita udah dapat jumlah P-nya. Setelah kita ketemu P-nya, kita bisa cari S sama T-nya. Pertama, kita cari dulu T-nya. Karena kan kita punya rumus ini, yang nomor 4. Kan dia cuma butuh P-nya aja kan? P-nya kita udah tahu. Jadi kita copy dulu rumusnya. P sama dengan 318, 367,35 ditambah 10% dari 969,050,62.
dapat 415, 272, 41,41 maksudnya. Ini nilai T-nya. Kita bisa cari S sekarang. S-nya kan kita pakai yang ini aja ya. Jadi S sama dengan 310.000 dapat dari ini 360 dikurang 50 ditambah 10% T. Rp310.000 ditambah 10% dikali 415 272,41. S-nya adalah 351 527,24. Ini P, S, sama T kita udah ketemu semua. Kalau kalian mau ngecek angkanya udah bener apa belum, nanti 3 angka yang tadi kalian cari, 3 ini, kalian masukin ke rumus yang di atas, yang di awal. Kalau dia udah sama angkanya, berarti dia udah sesuai, udah bener. Tapi itu selama rumus kalian yang pertama juga bener ya, yang ini. Sekarang, kita mau hitung CI dan NCI-nya, controlling interest dan non-controlling interest. Untuk CI ini, sebetulnya kita bisa ngambil angka yang di P aja, yang ini. Tapi, si P ini kan nggak 100% dimiliki oleh dia sendiri. Tapi dia ada 10% yang dimiliki oleh si T. Jadi yang bisa si P akui sebagai CI itu cuma 90%. Dapat dari mana? 100 dikurang 10. Paham ya? 90% dikali jumlah si P. 969.050,62. Dapat 872.145,56. Inilah jumlah CI yang kita jawab. Selanjutnya kita mau menghitung NCI. NCI ini dapatnya dari jumlah angkanya si S dan si T. Tapi kita hitung dulu persentase si S dan si T yang nggak dimiliki oleh siapa-siapa, yang nggak berkaitan dengan 3 pihak di sini. Maksudnya gimana? Oke, kita contohin aja ya. Jadi pertama si S dulu deh. Si S ini kan dia 20% dimiliki T. Habis itu 70% dimiliki oleh P. Kan 70 tambah 20, 90. Nah, 10%-nya dimiliki oleh siapa? Itu dimiliki oleh pihak yang nggak ada kaitannya sama ketiga perusahaan ini. Nah, itulah yang namanya NCI, 10% ini. Dia adalah persentase kepemilikan yang dimiliki oleh pihak selain yang berkaitan di sini. 10% dikali si S
351, 527,24 ditambah, nah ini kita masukin yang punya T. Jadi T ini kan 10% dimiliki oleh S, 85% dimiliki oleh si P. 85 tambah 10, 95. Berarti 5%-nya dimiliki oleh pihak yang tidak berhubungan dengan mereka. Kita nggak tahu siapa. Itulah yang namanya NCI. Dikali sama T. Empat satu lima 272,41. Dapat angkanya 55.916,34. Inilah angka CI dan NCI yang kita jawab. Dengan begini, problem 2 selesai. Jadi kira-kira cara mengerjakannya seperti ini. Makanya sebetulnya ini gampang karena dia nggak ada jurnal sama sekali. Kita cuma ngitung-ngitung aja kayak matematika biasa, substitusi. Tapi kita harus hati-hati, kalau misalnya satu salah, yang lainnya salah semua begitu. Di video ini aku mau bahas satu problem lagi, yaitu problem 3. Untuk menghemat durasi, aku udah bikin si bagannya ini. Jadi dia ada 3 perusahaan ya, Gandul, Bubur, dan Kocak. Di paragraf 1 ini dijelasin si kepemilikannya ini ke siapa aja. Paling yang mesti diperhatiin itu kalimat akhirnya aja sih, kalimat ini. Karena kan si K memiliki kepemilikan kepada si G, tapi dia nggak ada persentasenya, maka kita mesti cari sendiri. Caranya, kepemilikan sahamnya si Kocak 20 juta sekian dibagi sama total outstanding-nya, yaitu 135. Jumlahnya si Kocak dibagi outstanding-nya Gandul, dapat 15%. Yang ini. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mau cari tahu dulu si intercompany transaction-nya yang terjadi di antara 3 pihak ini. Paragraf 2. Pada tahun 2018, Uburko mengalami kerugian atas penjualan peralatan kepada Kocakko, di mana harga perolehan peralatannya 190.000 telah disurutkan sebesar 20%, dan peralatan dijual dengan harga 100.000. Berarti dia ada jual peralatan ya, tapi kerugiannya kita mesti cari sendiri. Kita tulis dulu. Di sini ada U, jual peralatan ke K, cost-nya adalah 190.000. Dari sini ya. Lalu dia penyusutannya itu sebesar 20%. Berarti ACCDF sama dengan 150.000 dikali 20%, 30.000. Lalu, sekarang kita dikurangin untuk mencari nilai bukunya. Book value itu adalah cost dikurangin penyusutan ya. Book value-nya sekian, 120.000.
Terus dibilangin lagi nih di soalnya, peralatannya dijual dengan harga 100.000. Kalau kita mau cari gain atau loss, itu kan kita bandingin book value sama harga jual kita. Berarti ini selling price Rp100.000 ya. Book value sama selling price kan gedean book value. Istilahnya kita punya segini 120, tapi kita jualnya malah cuma 100. Jadi kita rugi. Maksudnya si U rugi. Si ubur. Dia rugi sebesar 20.000. Tapi, seperti yang aku bilang di problem sebelumnya, kan ini intercompany transaction. Jadi dia nggak bisa diakui loss-nya ini selama dia belum dijual keluar. Jadi yang tadi loss-nya udah dikurangin, kita tambahin lagi, karena dia nggak jadi diakui. Bisa dipahami ya kenapa dia menambah NI. Karena dia loss-nya tidak diakui. Kan kalau intercompany transaction itu nggak boleh diakui sebelum dia dijual ke pihak luar. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Dalam tahun yang sama, terdapat intercompany profit atas penjualan persediaan dari Kotako kepada Gandulko. Persediaan Gandulko yang berasal dari Kotako di akhir tahun 17 dan 18 adalah sebesar 30.000 dan 60.000, di mana atas transaksi tersebut Kotako menetapkan markup sebesar 25% above cost. Jadi dia ada dua ya, ada beginning UIP dan ending UIP. Beginningnya itu adalah yang 30.000, sementara endingnya adalah 60.000. Kenapa? Karena kan 30.000 ini nilai di akhir tahun 2017. Nilai beginning 2018 itu sama aja kayak akhir 2017, ya kan? Awal 2018 itu sama seperti akhir 2017. Sementara nilai di akhir 2018 otomatis namanya ending UIP. Begitu. Jadi nanti kita bakal hitung dua angka, satu buat beginning, satu buat ending. Untuk perhitungannya, sekarang kita bikin dulu seperti di depan ini. Ada sales, COGS, GP, untuk beginning dan ending. Kita lihat di soalnya. Ini yang saya highlight. Kotako menetapkan markup sebesar 25% above cost. Sekarang yang patokannya itu yang ada di sini kita jadiin 100%. Ini udah pernah aku jelasin juga pas masih pakai PPT. Sementara 25%-nya kita masukin ke GP. Jadi kan ini ada 100, ada 25. Otomatis di sini 125 dong. Jadi begitu ya, kalau misalnya ini above selling price, berarti yang jadi 100 itu sales-nya. COGS-nya jadi 75. Bisa dipahami ya. Habis itu kan dia ada bilang di soalnya, persediaan Gandulko yang berasal dari Kotako di akhir tahun 17 dan 18 adalah sebesar 30.000 dan 60.000.
Berarti ini selling price-nya dong yang ditetapkan oleh si kocak. Paham ya kenapa ya? Karena kan misalnya si kocak jual 30.000. Jadi Gandul catatnya 30.000 dong di buku dia. Jadi itu selling price-nya, harga yang dibayar si Gandul untuk mendapatkan persediaannya yang dicatat di bukunya itu. Maka 30.000 dan 60.000 masuk ke sales karena dia selling price-nya. Kalau misalnya dia jelasin 30 dan 60 ini adalah cost dari si itu kocaknya, berarti dia adalah COGS. Tapi kan ini selling price-nya yang dia jual, berarti dia masuk ke sales. Sekarang kita cari COGS dan gross profit-nya. Kita mau carikan angka profit-nya yang ini. Berarti caranya 30.000 dari sales dikali 25% dibagi 125%. Nah ini ya, kalau misalnya kita carinya dari cost, berarti dia pakainya yang 100% ya, bukan 125. Mudah-mudahan paham. Sekarang ini kita langsung isi aja 24.000. Yang ini juga sama. Dicari GP-nya 60.000 dikali 25% dibagi 125%. Berarti di sini dia ada 48.000 cost-nya. Oke, kita dapat berarti si profit-nya dari beginning UIP ada 6.000, profit dari ending-nya ada 12.000. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang nambah ke NI, yang mana yang ngulang? Oke, aku kasih pengandaian dulu ya. Jadinya, kalau di beginning UIP, kan dia di awal tahun tuh. Jadi di awal tahun, si G beli inventory dari si K. Selama tahun berjalan, asumsinya yang dia beli dari si K ini udah dijual ke pihak luar. Maka dari itu, si beginning ini asumsinya udah dijual. Sehingga, dia akan nambah ke net income, karena dia sudah boleh diakui oleh si K. Tapi yang ending inventory, kan asumsinya di akhir tahun kita masih punya segini. Berarti yang masih kita punya itu belum kita jual dong, masih ada di kita. Masih ada di si G. Maka dari itu, si K belum boleh mengakui inventory-nya karena masih ada di G, belum dikeluarin ke customer-nya. Jadi, NI-nya itu dikurangin karena dia belum boleh diakui. Yang ini sama seperti yang tahun 2 tadi ya. Nah begini, mudah-mudahan bisa paham. Sekarang kita baru masuk ke rumus-rumusnya. Jadi dia ada G, ada U, ada K. Kita lihat dulu income masing-masing. Ini ya, ada di tabel ini. Si G punya 7.150, ditambah dia kan ada 80% U, jadi ditulis 80%
U ditambah 70% dari K. Sekarang kita bikin buat yang U. Yang U ini dia punya net income-nya 2,2 juta ditambah ini ya, 15% K. Tapi jangan lupa kita juga punya yang dari sini. Karena kan U jual peralatan, habis itu loss-nya dihapus. Berarti yang terpengaruh itu net income-nya si U. Karena loss-nya dihapus, berarti dia nambah net income. Untuk yang K, dia dapat rugi 1,250 ditambah 15% G tambah 10% U. Yang ini juga nih. Kan K-nya yang jual inventory. Berarti NI yang terpengaruh itu yang punya si K. Dia ada nambah sebesar 6.000 dan berkurang sebesar 12.000. Oke, jadi pertama kita mau substitusiin dulu. Substitusiin persamaan U ke persamaan G. Berarti itu 2:1 ya. Sebetulnya kalau substitusi ini terserah kalian sih gampangnya yang mana gitu. Untuk U-nya kita masukin ke persamaan nomor 2 ini ya. Berarti dia 2.220.000 karena udah bertambah juga ininya. Tambah 15% K ditambah 70%. Dikaliin ke dalam 12% ya. Karena 15 dikali 80%. Ini ada K juga ketinggalan tadi. Tinggal kita jumlahin semua yang sama. Inilah dia persamaan nomor 4. Persamaan G yang udah disubstitusikan. Berikutnya, kita mau substitusikan persamaan nomor 2, 4 ke persamaan nomor 3. Jadi nanti dia hasil akhirnya itu dapat K-nya berapa, begitu ya. Ini kita sederhanain dulu. 1,250 tambah 6.000 dikurang 12.000. Dapat 1,256 ya. Untuk G-nya kita masukin persamaan nomor 4 yang tadi baru kita hitung.
Habis itu dia ada 10% U. U-nya kita masukin dari persamaan nomor 2. Nah, begini. Jadi nanti dia hasil akhirnya itu dapat K. Kayak tadi kita kaliin ke dalam. Terus 82 kali 15%. Dapat 12,3%. Berikutnya sama seperti tadi, kita jumlahin yang sama. Ini dia kalau dijumlahin dapatnya 13,8 ya. Kalau udah, kita kayak tadi nih, kita yang ada persentasenya ini kita pindahin ke kiri. Jadi 100% dikurangin 13,8. Dapat 86,2. Terakhir kita tinggal bagi aja. 304.900 dibagi sama 86,2%. Dapat sekitar 353.712. Kayaknya udah dapet ya. Kalau misalnya udah, kita bisa langsung cari G sama U-nya juga. Untuk G-nya kita tinggal masukin K-nya aja ke rumus nomor 4 biar gampang. Hasilnya adalah 9.216.044. Untuk U-nya langsung aja biar cepat. Dapatnya itu 2.273.057. Dimasukinnya ke persamaan yang nomor 2 tadi ya. Kalau misalnya mau cek gak apa-apa, langsung aja 3 angka ini dimasukin ke persamaan awal. Kalau misalnya udah sama berarti udah bener. Kita akan menghitung CI dan NCI-nya. Untuk controlling interest, kita langsung aja ambil dari si G ini. Tapi karena si G ini ada yang punya, kita bisa lihat di sini. Nih ada yang punya si G ya. Maka kita nggak bisa langsung ambil 100%. Tapi kita kurangin 100% dikurang 15%. Si G ini hanya bisa mengakui 85% sebagai controlling interest-nya.
Karena dia ada yang punya sisanya itu. Nggak semuanya punya dia. Nah, jadi kalau misalnya seandainya soalnya itu begini, dia seandainya ini nggak ada, seandainya si G ini nggak ada yang punya lagi, dia cuma punya sendiri aja, berarti si I-nya langsung aja ambil 9 juta. Udah, begitu aja. Untuk kasus ini berarti si A yang bisa diakui itu hanya 7.833.637. Nah, ini jawabannya untuk yang controlling interest. Buat yang NCI, sama seperti tadi nih. Kita lihat dulu pertama yang si U ya. U ini kan dia dimiliki oleh G sebesar 80%. Habis itu dia juga dimiliki oleh K sebesar 10%. 100 dikurang 80 dikurang 10 kan sisa 10%. Nah, 10% ini dimiliki oleh pihak yang nggak berhubungan sama mereka semua. Yang kita nggak tahu itu siapa. Itulah yang disebut NCI. Habis itu kita lihat dari sisi si K-nya. Kalau K ini, dia kan 70% dimiliki oleh G. 15% dimiliki oleh U. Maka sisanya itu ada 15% juga ya. Nah, 15% ini dimiliki oleh pihak yang tidak berhubungan dengan mereka. Itulah yang disebut dengan NCI. Dihitung dia ada berapa? Dapatnya itu nanti 280,363. Inilah jumlah NCI-nya. Problem 3 selesai. Sekarang yang buat jadi kuis itu nanti aku minta kalian kerjakan problem 4. Ini problem 4 ya. Nanti dikerjakan seperti biasa, dikumpul juga ke email. Masih sama seperti kemarin. Cuman bedanya nanti nilai ini dijadikan nilai kuis. Oke, itu aja ya buat hari ini. Thank you yang udah dengerin sampai di sini. Selamat sore, kita ketemu lagi minggu depan untuk materi terakhir.